masuk pengendalian korosi, ya. Jadi kenapa kok saya kemarin minta tolong pada kalian notasinya ditulis, arah arusnya ditulis dan sebagainya. Karena ternyata apabila diaplikasikan pada lapangan itu kita harus benar-benar memahami aliran arus itu, notasinya kita harus memahami, masalah katoda anoda juga sudah tidak lupa lagi, maka insya Allah ke depan aman kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Kadang-kadang ada pertanyaan mengenai begini, ya mungkin sudah pernah saya tanyakan pada kalian, Geraldo ada nggak ini Geraldo nih? Herjuna, Kiwi, ada nggak ya? Oke ada. Oke Pak. Oke. Kemarin mungkin sudah pernah saya tanyakan, misalnya pada Herjuna ya, anoda itu apa muatannya misalnya kalau ditanya. Kalau ditanya anoda itu positif atau negatif atau apa penjelasan Anda tentang anoda, katoda? Karena kalau kita sudah masuk ke ranah perguruan tinggi, ya anoda katoda itu sudah harus tidak terlupakan. Kira-kira jawabannya gimana Arjuna? Gimana Pak? Ya. Yang positif, negatif. Anoda katoda. Anoda itu negatif atau anoda positif? Positif. Positif ya. Kalau Geraldo? Ya. Menurut kamu gimana Geraldo? Anoda Pak, positif. Devi? Menurut Devi gimana? Pertanyaannya masih umum ini. Anoda itu negatif apa positif? Nah, itu sudah umum loh. Jangan asal jawab begitu. Harus ada alasannya. Kenapa kok negatif, kenapa positif? Gimana jawabannya? Ronald? Ronald? Ini Ronald. Dika? Dika? Tri so jawab oleh Tri. Apa Tri? Menurut kamu Tri? Tergantung Pak, itu sel galvani apa elektrolisis Pak? Nah, itu jawabannya. Tergantung. Apakah sel elektrolisis atau sel galvani? Ya. Jadi jawabnya jangan asal negatif positif. Tergantung sel galvan. Tergantung apakah sel galvani atau sel elektrolisis. Ya. Ini pendalaman ini penting sekali. Jika misalnya sel elektrolisis misalnya, anodanya itu positif apa negatif? Elektrolisis anoda positif. Anoda positif, elektrolisis ya. Kok tahu kamu? Kenapa? Oh kenapa ya Peter sudah. Pokoknya elektrolisis kenapa? Katoda negatif, anoda positif. Ya. Terus terjadinya elektrolisis di mana? Nah, oksidasi terjadi di mana? Oksidasi terjadi di mana? Halo? Sophia? Kira-kira kalau di elektrolisis, oksidasi terjadi di mana? Anoda, Pak. Di anoda, betul. Jadi pemahaman seperti itu, kalau sudah tahu bahwa di elektrolisis terjadi oksidasi di anoda, maka jangan diletakkan di anoda kalau mau melapisi. Ya, oke?
Tri, kalau untuk yang di sel galvani, anoda itu yang di mana? Anoda muatannya negatif, Pak. Muatannya negatif. Oke. Misalnya ada dua logam, seng sama besi. Mana yang anoda? Sengnya, Pak. Sengnya, kenapa kok sengnya? Karena sengnya itu kalau di deret volta itu lebih kiri, jadi dia lebih reaktif dan akan teroksidasi, Pak. Iya, betul. Jadi kalau semakin lebih ke kiri, nah kalau ke kanan tuh mendekati AU, AG itu, maka semakin ke kiri semakin mudah teroksidasi. Ya, oke. Halo. Nah, bisa dipahami ya? Halo? Oke, bisa dipahami. Kemudian Pak Windy sekarang nggak punya pulpen. Mau ngoret-ngoret nggak punya pulpen. Pulpennya diminta balik oleh Pak Mufid. Ngoret-ngoretnya agak susah ini. Karena punya Pak Windy sisal. Bentar ya. Ada yang tahu kalau ngoret-ngoret di whiteboard di Zoom ini di mana? Halo? Halo? Kurang tahu Pak saya. Sepertinya di-share deh, Pak. Di-share dulu ya? Iya, terus ada pilihannya. Share, oh iya, pinter kamu. Siapa yang ngomongnya tadi? Nah, ini yo. Coba pakai tangan Pak Widya. Nggak pakai pulpen. Kalau pakai pulpen nggak bisa ya. Nggak bisa pakai pulpen. Kalau pakai tangan bisa. Oke, pakai tangan. Mbak Windy ini masih pesen nih, masih pesen, belum datang. Mungkin sudah datang tapi saya alamatkan di kantor. Oke. Terkait tadi anoda sama katoda. Nah, misalnya ini ya, ini pakai mouse saja ini. Kalau menghapus berarti eraser, tung. Nah, pakai teks, tulis ini. Oke. Nah, sekarang misalnya ZN sama FE. Oke. Ini ada ZN sama FE. Dua logam ini. Kemudian Pak Windy hubungkan. Seret. Oh, berarti pakai draw. Kita hubungkan. Oke, saya hubungkan. ZN sama FE saya hubungkan. Di dalam suasananya di bawah tanah.
Ya, kira-kira mana yang bisa dilindungi? ZN apa FE? FE-nya Pak yang dilindungi, Pak. FE-nya yang bisa dilindungi. Kenapa kok FE-nya bisa dilindungi? ZN-nya akan teroksidasi lebih dulu, Pak. Yang mudah teroksidasi yang mana? Yang ZN. Yang ZN-nya. Jadi, bentar ya, teksnya di sini. Oh, keliru. Berarti di sini ZN-nya teroksidasi menjadi ZN 2 plus 2 elektron. Ya, 2 plusnya ini saya nggak di subscribe, superscribe. Saya nggak di superscribe. Nggak bisa ya. Ada yang tahu? Ini masih OTW ini. Nggak bisa wis ya. Oke, yang penting saudara paham bahwa Zn membentuk Zn 2 plus 2 elektron. Nah, sebenarnya Fe juga begitu. Fe membentuk Fe 2 plus 2 elektron. Namun, karena Zn lebih mudah teroksidasi, dimungkinkan yang namanya arus itu akan mengalir ke sini. Aliran elektronnya mengalir ke sini. Bentar ya. Jadi aliran elektronnya mengarah ke kanan. Nah, karena mengalir ke kanan, dimungkinkan, jadi misalnya terjadi reaksi misalnya Fe, misalnya Fe, nggak iso, ya, pakai apa ya? Pakai anotasi, Pak. Bisa. Pakai apa? Pakai anotasi. Anotasi yang mana anotasi? Yang mana Mas anotasi? Ada di titik 3 mungkin Pak. Itu di klik nanti ada anotasi, Pak. Apa ini ya? Oh, bukan. Titik 3. Oh, ada di sini anotasi font ya. Nah, ini Fe
akan membentuk Fe 2 plus 2 elektron. Nah, karena posisi di anodanya di Zn-nya ini sudah membentuk 2 elektron, maka aliran elektronnya ke sini itu menyebabkan Fe yang ada di sini untuk membentuk Fe 2 plus itu akan terhambat, sehingga dimungkinkan Fe bisa terproteksi. Nah, inilah yang dikenali dengan istilah SACP. SACP itu sacrificial anode cathodic protection. Jadi SACP itu adalah singkatan dari sacrificial anode cathodic protection. Jadi ini yang dikenali dengan sacrificial anode cathodic protection. Apa maksudnya sacrificial anode cathodic protection? Anoda ini disacrifice, sacrifice itu dikorbankan. Di bahasa Indonesia biasanya dikenali dengan nama anoda tumbal. Ditumbalkan, dimakankan, sehingga Fe akan terkorosi, Fe akan terproteksi. Nah, tujuannya seperti itu. Nah, namun ada namunnya. Kenapa kok di dunia sacrificial anode cathodic protection ini kok Zn ini tidak digunakan di piping, pemipaan bawah tanah, tapi yang digunakan adalah Mg. Kira-kira ada yang punya jawaban nggak? Kenapa sacrificial anode cathodic protection ini di dunia permipaan yang ada di baik di industri maupun di umum itu tidak digunakan Zn sebagai anoda tumbalnya atau sacrificial anode-nya, tapi digunakan Mg, magnesium yang digunakan. Ada yang tahu? Jadi nanti targetnya adalah Mg, Mg-nya ini akan membentuk Mg 2 plus 2 elektron. Kenapa kok digunakan Mg? Kok tidak digunakan Zn atau logam yang lain untuk perlindungan yang diberi nama SACP ini? Ada yang tahu nggak? Jadi kalau nanti di perusahaan atau Pak Windy iseng-iseng ada nanti tes wawancara, pertanyaannya, Mbak, apa yang dimaksud dengan sacrificial anode cathodic protection misalnya? Perlindungan terhadap katoda dengan menggunakan anoda tumbal, Pak, atau sacrificial anode, anoda yang dikorbankan. Oke, betul. Kemudian kenapa kok kenapa kok menggunakan anoda tumbal? Ya karena anodanya itu dikorbankan untuk melindungi katoda. Dalam hal ini katodanya adalah piping yang terbuat dari besi. Oke. Nah, sekarang mengapa kok tidak digunakan Zn? Kok digunakan Mg? Oke, silakan dijawab.
Oke, ada pertanyaan? Ada yang bisa jawab? Silakan. Kenapa? Why? Why we have to use magnesium? Kenapa kita harus menggunakan magnesium? Not ZN. Ada yang bisa jawab? Permisi Pak, saya izin menjawab, tapi Ya. mohon maaf apabila salah. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Yang penting ada jawaban itu saya senang. Oh, Ini jadi siapa yang jawab ini? Devi Andina, Yang jawab Pak. siapa ini? Siapa? Devi Andina. Oke, sebentar, tak catat ya, Devi. Oke. Jadi, cuma catatan lagi. Devi Andina. Iya Pak. Ya, silakan Dewi. Jadi dalam deret volta itu kan Mg itu berada di kirinya Zn kan ya Pak. Jadi Ya. kemampuan teroksidasinya itu semakin besar. Jadi apakah itu bisa mempengaruhi perlindungan dari perlindungan terhadap katoda tersebut semakin besar begitu Pak? Perlindungan terhadap katodanya semakin besar karena lebih mudah teroksidasi. Oke. Ada yang lain? Silakan. Permisi Pak, izin menjawab. Siapa ini? Yang jawab siapa? Yang berikutnya? Devina. Oh, Devina. Sekarang Devina. Ya, silakan. Iya Pak, kalau saya lihat itu di jurnal ya Pak ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan Zn itu, kan nanti hasilkan Zn terus akan menghambat proses oksidasi berikutnya dengan cara menutupi permukaan logam. Jadi kurang cocok untuk di perpipaan kalau Zn itu. Kurang cocok karena setelah proses itu kan sudah terkorosi kan Zn-nya itu nanti setelah itu oksidasi berikutnya akan menutupi lubang pada pipa, menghambat gitu Pak. Menghambat. Oke. Oke, yang lain silakan. Alisa, Sophia. Arjuna. Kadang-kadang kemungkinan diskusi atau wawancara itu baik Pak Windy wawancara maupun pihak industri, Mas Arjuna, kursinya dapat nilai A ini. Tolong ceritakan apa yang kalian ketahui. Boleh nggak Pak saya cerita tentang sacrificial anode cathodic protection? Perlindungan terhadap katoda menggunakan anoda tunggal. Oh, boleh silakan, jelaskan misalnya gitu. Ya. Karena apapun yang kamu dapatkan dalam hal penilaian itu harus saudara pertanggungjawabkan. Misalnya K3 dapat nilai A. Apa yang kamu ketahui tentang K3? K3 itu adalah kesehatan dan keselamatan kerja misalnya begitu. Bukan keselamatan dan kesehatan kerja. Bingung kalian? Nomor berapa yang membahas? Bingung lagi. Ya. Itu harus semakin kalian kuatkan dalam hal we have to prepare katanya untuk adanya wawancara tadi. Silakan, mungkin ada yang perlu
Yang lain yang jawab selain Devina sama Devi tadi? Silakan. Kenapa kok nggak digunakan ZN? Banyak menggunakan MG. Sehingga pada sacrificial cathode protection itu terkenal MG itu sebagai anoda tumbal. Sehingga setiap kurun waktu tertentu dicek MG-nya sudah termakan apa belum. Kalau belum termakan, dicurigai ini ada apa yang tidak termakan. Berarti proses pelindungan tidak berjalan dengan baik ini. Oke, silakan. Ismi, mungkin, Margaret, silakan berpendapat. Halo. Masih bingung, Pak. Ya, silakan Margaret. Bingung? Masih bingung? Iya, Pak. Halo. Jadi pertanyaannya, why we have to use magnesium not Zn to protect katoda atau Oke. Nah sebenarnya dari dua jawaban tadi yang paling benar itu Devina tadi, Devi Andini. Karena Mg kalau tertulis membentuk Mg2 plus 2 elektron ini gencar sekali elektronnya dia karena lebih mudah teroksidasi. Sehingga apa? Begitu dia mengalami oksidasi, maka dia akan memprotek. Halo? Ntar saya mau ngecek keberadaan yang sesi itu di mana ya? Kok nggak muncul di sini ya? Ini saya save ya. PDF aja wis. Ya. Tempat shift-nya di mana ya kotakannya? Bentar, kita cek ya. Nggak muncul di sini ya. Ya, kayaknya di sini. Ini kan harus di save dulu baru passwordnya bisa aktif ya. Ini baru bisa di save. Nah, so important. Tapi ini dong ya. Oh ini di sini. Oh ada di dokumen ya. Oke. Clear. Oke. Nah sekarang tadi apa
perlindungan itu digambarkan, misalnya di sini ada piping, ya, piping ini terbuat dari Fe, ya. Kemudian di sini ada logam Mg. Mg-nya dihubungkan sama pipingnya ini. Nah, tentunya kawat yang digunakan terisolasi ini, isolated wire. Ya. Nanti dimungkinkan ini nanti akan terjadi gini, nah, terkorosi, sehingga yang namanya ini bisa hilang. Jadi akan membentuk seperti ini, Mg-nya terkorosi. Kenapa ini kok bisa melindungi? Karena di sini ada aliran elektron. Nah, kalau misalnya Mg itu terkorosi, kan tadi membentuk Mg 12 plus 2 elektron. Nah, elektron yang mengalir ini akan memproteksi Fe yang akan membentuk Fe 2 plus 2 elektron. Nah, ini akan tidak terjadi karena apa? Elektron sama elektron kan bertolakan. Sehingga kalau ini di sini akan mengalami korosi, dia akan sudah terproteksi dengan adanya elektron yang mengalir ke kanan itu. Oke, benar nggak elektron ini mengalir ke kanan? Nah, seperti yang kita sepakati bahwa pada sel gawan itu kita pakai kepan, ya toh, pakai kepan. Katoda positif berarti ini katodanya, anodanya negatif, ya. Oke, halo, Ya, jadi ada positif, halo, bisa dilihat ya? bisa Pak. Bisa dilihat ya. Nah, sekarang aliran elektronnya dari mana ke mana? Aliran arusnya dulu. Aliran arus mengalir dari kutub positif ke negatif di luar sel begini. Ini adalah I-nya. Jadi I-nya adalah ini. Jadi aliran arusnya adalah yang ini, sini. Sedangkan aliran elektronnya kebalikan dari ini. Nah, seperti yang kita sepakati dulu, bahwa aliran arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif di luar sel, ya toh? Ini, betul nggak? Jadi ditulis positif ke negatif sel. Jadi arus positif, arus dari kutub positif ke kutub negatif di luar sel. Nah, mengarus ke sana, sini ke kiri. Nah, elektronnya kebalikannya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Iya Pak. Permisi Pak. Ya, silakan. Ada yang tanya? Izin bertanya Pak. Ya. Tadi Siapa ini? Tadi Dika Pak. Yang tanya siapa?
Tadi kan, Nah, oke, silakan Dika. tadi kan Bapaknya menjelaskan kenapa sering menggunakan MG daripada ZE kan, Pak? Tadi bisa dijelaskan ulang, Pak? Di saya putus-putus soalnya. ZN. Oke, ZN. Ya, ZN bukan ZE. Nah, terus apa Mas? Halo? Halo? Kok hilang? Mana Dika? Dik, suaramu kok mati, Dik? Ya, Pak. Hilang-hilang, Pak, sinyalnya. Ya, Pak. silakan tanya lagi. Ya, oke. Lanjut pertanyaannya. Kenapa? Tadi kan Bapaknya menjelaskan kenapa MG itu sering digunakan untuk katoda protection daripada ZN. Nah, itu bisa dijelaskan ulang, Pak. Di sini soalnya sinyalnya hilang-hilang, Pak, putus-putus. Ya, masalahnya. Iya. Rumahmu di mana sih, Dik? Ini di Malang, Pak. Malang, udah lanjut aja. Ismi main batu lancar ya isyo. Saya di Gondalagi, Pak. Sinyalnya, Pak, nggak tahu. Ya mudah-mudahan lagi sudah offline. Oke. Tadi kan diterangkan bahwa menggunakan MG daripada menggunakan ZN. Ya, Pak Windy menjelaskan tadi, kenapa kok digunakan MG? Karena MG itu seperti yang dikatakan Devi tadi, donor elektron yang besar ya, beda potensialnya cukup jauh. Kalau beda potensialnya dekat seperti ZN, mau melindungi saya, kamu sendiri gitu juga keamanan nggak bisa secara maksimal melindungi saya, apalagi kamu melindungi saya. Gitu. Tapi kalau MG perlindungannya sangat bagus. Karena apa? Karena gencar ya, mudah terkorupsinya itu cepat, sehingga elektron yang dihasilkan cukup banyak, dan elektron itu akan terakumulasi di sekitar besi, maka akan tidak gampang terkorosi. Nah, nama lain dari proses ini biasanya dikenal dengan polarisasi. Nanti kalau kalian melakukan itu dan mengecek tentang berapa potensial yang dimiliki oleh besi setelah dilakukan polarisasi, nanti kalian bisa cek di praktikum korosi nanti. Jadi dihubung-hubungkan besi sama ini. Luar biasa, pengorbanannya besar sekali. Karena besar, biasanya elektron yang disuplaikan ke katoda itu sangat tinggi. Sehingga elektron akan terakumulasi di sekitar di sekitar di sekitar FE, di daerah sini, ini ya, di sini. Itu maka akhirnya untuk terbentuk ini tidak akan terjadi. Ya, jadi akan kecil sekali. Kalau mungkin terjadi kursi kecil sekali. Oke? Halo. Baik, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, penjelasannya, Pak. Oke. Kembali lagi ke laptop. Saya ingatkan bahwa penghafalan
kenap, kepan, ini harus betul-betul diperhatikan, ya. Jadi kepan, kenap, itu diperhatikan. Kalau kepan tadi untuk apa? Galvani, Pak. Galvani. Ya, sel galvani. Kalau kenap untuk sel Elektrolisis. elektrolisis. Oke. Nah, sekarang saya clear lagi, ya. Saya mencoba sekarang, ini di sini ada piping. Ada piping. Kemudian ini kan FE. Kemudian di sini ada grafit. Ada yang tahu grafit itu apa? Ada yang tahu grafit itu apa? Halo? Apakah Karbon? Oke, karbon. Nah, ini akan saya hubungkan sama besi gini, ya. Tapi saya kasih arus, sehingga prosesnya elektrolisis. Sehingga di sini bisa terproteksi Fe-nya. Kira-kira yang diletakkan di kutub negatif itu yang Fe atau grafit? Nah, ini kita membahas sekarang ICCP, Impress Current Cathodic Protection. Oke, ini namanya Impress Current Cathodic Protection. Jadi kita membahas tentang ICCP itu adalah Impress Current Cathodic Protection. I-nya itu Impress, C-nya itu Current, Cathodic, Katoda, Protection, perlindungan. Nah, kalau menurut kalian, sekarang saya mau menggunakan proses elektrolisis untuk melindungi Fe, yang diberi nama nanti proses ini adalah ICCP. Di industri terkenal sekali nih, makanya kalian harus paham. Kira-kira yang diletakkan di kutub positif yang mana, yang negatif yang mana? Halo? Halo? Zoro? Silakan Zoro. Kan ada Zoro tadi di kelas ini. Pakai topeng Zoro begini tadi. Apa tadi? Ismi ya? Ismi. Nah, itu Ismi pakai Zoro. Kira-kira gimana cara meletakkannya? Apakah yang positif diletakkan di besi atau yang positif diletakkan di grafit? Kira-kira yang mana? Ngerti nggak sih yang dibahas Pak Windy ini? Kata ngerti bahaya gini, hancur itu dia. Silakan dijawab. Kalau ini nggak paham, ayah hab ini. Halo.
Halo, Permisi, Pak. Di gimana? sini banget. Ya, Untuk ya, ini kan yang ICCP-nya kan pakai yang elektrolisis ya, Pak. ya. Berarti kan katodanya negatif, anodanya positif. Untuk mesinnya Ya. itu dia negatif dan untuk grafitnya itu positif. Apakah seperti itu, Pak? Grafitnya positif, ini, ya. Iya, Pak. Ini negatif, ini, ya. Ini ya. Iya, mohon maaf, Pak, jika salah. Kalau salah, mohon maaf, nggak apa-apa. Ya. Yang lain gimana? Ini pendek, yang ini panjang. Gimana? Apa sependapat sama Kiwi? Sependapat, Pak. Yang sependapat siapa? Rizky, Saya, Pak. Pak. Rizky. Siapa lagi? Margareta, Pak. Margareta. Terus? Yang nggak sependapat siapa? Nggak pendapat, nggak ngerti. Sophia? Iya Pak, soalnya kalau grafit itu lebih reaktif daripada Fe. Kenapa? Sependapat Pak, karena saya tadi nyari di internet grafit atau karbon itu lebih reaktif daripada Fe. Lebih reaktif. Siapa lagi? Devi? Permisi Pak, saya izin menambahkan jawaban dari Kilwi tadi. Jadi Ya. kan yang akan dilapisi itu kan Fe ya Pak. Jadi untuk arah arusnya itu kan Ya. berada di dalam sel. Jadi untuk grafit itu kan arah arusnya itu dari positif ke negatif. Lalu grafit bisa disimpulkan bahwa grafit itu positif yaitu anoda, kemudian Fe itu negatif yaitu katoda, seperti itu. Ya. Erika? Saya sependapat, Pak. Pendapat dengan siapa? Sependapat dengan Hilwi, dengan Devi tadi. Oke. Risma? Salsa? Iya, Pak. Gimana menurut Risma? Ya, saya juga sependapat sih, Pak. Sama teman-teman. Kenapa kok sependapat? Kenapa kok sependapat? Jangan cuma misalnya saya hidup Pak dengan jangan gitu, harus punya pendapat. Oke, silakan. Mari rek. Silakan. Isma, kenapa kok sependapat? Rasa? Saya khawatirnya ini selesai tapi tidak paham. Halo. Rasa, Elisa, Ronald, Putri, Nurus, Rika, Erika. Ayo rek, ngomong rek. Saya sependapat, Pak. Karena grafit kan tadi lebih mudah teroksidasi dari Fe. Karena terlebih mudah teroksidasi, berarti anoda. Di elektrolisis anoda berarti plus, Pak. Oh gitu. Terus?
lagi, Aziza. Tak catat loh, Rek. Jawab, tak catat. Salsa, Putri, Ya, Pak. Syifa izin menjawab, Pak. Sofia, Syifa. Siva. Ya. Siva, oh ya Siva. Ya, saya sependapat sama Hilmi karena kan yang mau dilapisi yang FE, jadi FE-nya itu yang negatif dan grafitnya yang positif, karena kan ini proses elektrolisis, jadi arus arahnya itu ke kanan, sedangkan elektrolisisnya itu ke kiri. Jadi yang mau lebih dilindungi itu karena si FE-nya, jadi nanti si karbonnya ini bakalan terkorosi dan melindungi FE-nya, begitu Pak. Terima kasih. Oke, yang lain silakan. Sisa belum ngasih jawaban. Sasa, Rismanya tadi setuju, tapi alasannya apa Risma? Silakan, Alisa mungkin. Nol boleh, Nurus boleh. Silakan. Boleh sependapat, tapi kalian harus menjelaskan. Gitu. Supaya pemahamannya bisa direkam oleh Pak Windy. Bener paham nggak ya ini? Gitu. Ayo Rek, nggak mari Rek. Ini. Ayo. Saya Pak izin menjawab. Ya Alisa, silakan Alisa. Iya, jadi saya setuju sama jawabannya tadi. Ya itu kan karena proses elektrolisis ya Pak. Jadi yang di anodanya itu dia positif, sedangkan yang di katoda itu dia negatif. Jadi sehingga nanti yang di grafit itu akan terkorosi. Seperti itu Pak. Ya, oke. Lain, silakan yang lain. Ayo Putri, jawab Putri. Erika atau Putri Riau, silakan. Izin menjawab, Pak. Ya. Saya kan tadi sependapat. Nah, buat alasannya itu karena yang mau dilindungi itu adalah FT-nya atau besinya, maka grafitnya itu harus mengalami korosi atau teroksidasi. Nah, untuk yang mengalami oksidasi sendiri itu kan anoda. Dan pada elektrolisis, anoda itu mempunyai tanda yang positif. Sehingga nanti grafit itu akan berperan sebagai anodanya dan besinya itu akan berperan sebagai katoda, sehingga arusnya nanti akan mengalir dari positif ke negatif ada di dalam zat. Ya, oke. Ya, boleh begitu, silahkan jawab begitu. Tapi Permisi, Pak. Pak. Jangan. Nah, oke, silakan Risma. Ya, tadi kan saya tadi setuju. Nah, itu karena itu Pak, apa namanya? Elektrolisis. Jadi grafitnya tadi itu jadi anoda. Nanti itu grafitnya bakal terkorosi atau teroksidasi, lalu melindungi Fe-nya itu Pak. Ya, melindungi Fe-nya. Oke, kenapa kok Fe-nya bisa dilindungi? Yang lain silakan. Lurus boleh, Nur boleh. Ayo silakan yang lain. Salsa, silakan. Distribusi salsa. Margaret juga tadi ya. Oke. Ayo Widya Afrida. Ngerti pertanyaannya kan ini tadi ya. Kenapa kok grafit dikasih positif?
pemipaan besinya pakai negatif. Di dua jenis pelindungan cathodic protection, yang ini menggunakan impress current cathodic protection. Jadi ada penjatuh daya dari luar, jadi ada ini. Jadi ada cahaya cepatnya itu kan yang grafitnya itu tadi lebih reaktif. Jadi di anoda gitu. Terus yang apa itu ZNE, yang besinya itu lebih ke katoda begitu, Pak. Oke. Yang lain, Aziza, silakan. Ayo, dijawab Pak Sebut, langsung jawab ya, Aziza, silakan. Apa Nurus, Nurus. Nurus. Ya Pak, Nurus itu. Nah, kalau saya sependapat sama teman-teman yang lain, karena kan grafitnya itu tingkat kereaktifannya itu lebih reaktif daripada besi. Jadi nanti grafitnya itu yang terkorosi seperti itu, Pak. Oke, Putri Riau. Silakan Putri Riau. Pendapatmu bagaimana? Iya Pak, saya juga sependapat sama teman-teman lainnya. Karena ini kan elektrolisis apa ya? Kalau di elektrolisis itu kan yang bernilai positif itu anoda, yang bernilai negatifnya itu katoda. Jadi yang grafit itu bernilai positif karena dia itu lebih reaktif dan mudah teroksidasi sehingga juga terkorosi. Seperti itu, Pak. Oke, Geraldo. Ya, terima kasih Putri Riau. Geraldo, kamu gimana? Ya Pak, saya setuju mendengar dari teman-teman juga. Kan apa yang grafitnya itu lebih reaktif dan yang reaktif yang anoda. Dan sesuai elektrolisis yang anoda itu positif. Ismi? Ya Pak, saya setuju dengan pendapat teman-teman yang lain karena yang grafitnya itu lebih donor elektronnya lebih besar. Ada tambahan? Arjuna? Ya, Pak. Menurut kamu gimana? Intinya kenapa? Ya, terus gimana? Intinya kenapa? Ya, terus? Ya itu, Pak. Intinya. Iya, masa langsung intinya. Ya kenapa kok notasinya itu kok yang grafit kasih positif kok nggak negatif? Karena terus grafit lebih reaktif, Pak. Lebih reaktifnya kenapa? Karena elektrolisis ya gitu, Pak. Berarti belum paham kamu. Iya, Pak. Silakan yang lain. Ya, oke lah. Silakan boleh berpendapat. Terus lain, silakan yang belum. Vidya sudah. Saya izin menjawab. Siapa ini? Aziza, Pak. Aziza. Saya setuju dengan pendapat teman-teman kan. Itu karena elektrolisis itu
katodanya kan bernilai positif dan grafit itu lebih reaktif sehingga mudah Yang positif yang teroksidasi mana? dan juga Yang positif yang mana? yang katoda, Pak. Yang katoda positif. Betul. Iya. Anoda, Pak. Anoda. Yang anoda yang mana? Yang anoda itu yang positif. Nah ya, yang mana? Yang grafit atau yang besi? Yang grafit, Pak. Yang grafit. Oke. Iya. Terus? Dan grafit itu lebih reaktif sehingga mudah teroksidasi dan juga terkorosi, Pak. Oke. Yang belum, siapa ini? Jumlahnya berapa ya? 20? Maaf, Pak. Sophia. Oke, silakan Sophia. Iya, di sini tadi saya menemukan jurnal. Di internet itu gini, Pak. Karbon itu menurut termodinamika mudah teroksidasi, namun karbon atau grafit lebih sulit teroksidasi daripada senyawa lain seperti besi dan tembaga. Dan seingat saya, karbon atau grafit itu sebagai inert di larutan gitu, Pak. Ingat ya. Oke. Ada lagi siapa yang belum? Silakan. Nur sudah. Nur belum, Nur. Nur, Nur. Iya Pak, izin jawab saya setuju sama Ya. teman-teman. Karena kan grafitnya itu Apa? karena kan grafitnya berperan sebagai anoda. Nah, anoda dalam elektrolisis itu dia teroksidasi atau terkorosi. Jadinya Ya. Terus? grafitnya dia melindungi si Fe-nya itu. Melindungi Fe gitu ya. Iya. Oke. Ada yang terlewat belum jawab? Siapa? Rizky sudah, Ronald sudah, Margaret sudah, Risma sudah, Devina sudah, Alisa, Erika, Arjuna, kamu kurang ya? Ya menurut sama Mer. Tadi sudah, Pak, saya, Pak. Iya, tapi kurang pas ya, Bo. Pas ya, Bo. Tadi, Pak, yang grafit lebih Pak, lebih lebih reaktif, Pak. Kenapa kalau lebih reaktif? Karena soal teroksidasi. Oke, saya jelaskan ya. Tolong diperhatikan semua. Dalam proses elektrolisis itu terjadi perubahan dari energi listrik menjadi reaksi kimia. Jadi reaksi kimia ini terjadi oksidasi reduksi apabila ada energi listrik. Beda dengan sel galvanik. Ini reaksinya menghasilkan energi listrik. Kalau ini dengan adanya pencatu daya dari luar energi listrik positif negatif ini, maka akan menyebabkan terjadinya oksidasi reduksi. Oke, saya clear dulu. Ya, saya tulis lagi. Ini yang katakan grafitnya. Ini pipanya. Pipanya dari Fe. Sehingga kalau ini saya hubungkan dengan kutub positif, yang sini kutub negatif. Jadi, yang ini negatif, ini positif, ya harus mengalir benar dari positif ke negatif di dalam sel begini. Nah, ini ininya, ini arusnya, ini grafitnya. Ini pakai tangan jadi agak karuan.
Nah, kalau arus mengalir dari kutub positif ke negatif seperti ini, maka aliran elektronnya ke sini. Oke? Aliran elektronnya kebalikannya. Nah, seperti yang dikatakan tadi, bahwa proses elektrolisis itu menyebabkan ini, grafit itu harusnya terkorosi. Tapi karena grafit termasuk inert, bukan logam, non logam, tapi bisa mengandalkan arus listrik. Non logam tapi bisa mengandalkan arus listrik dan inert dia, maka dia tidak terkorosi. Yang diperlukan apa? Aliran elektronnya. Sini. Aliran elektronnya. Aliran elektron berlawanan dengan aliran arus. Nah, sehingga aliran elektronnya terakumulasi di sekitar sini, sehingga akan terjadi perlindungan terhadap Fe yang dianggap sebagai katoda. Nah, ini yang diberi nama ICCP. Impress Current Cathodic Protection. Jangan mengatakan nanti grafit lebih reaktif dan akan terkorosi. Tidak terkorosi, dia utuh. Tapi diperlukan namanya pencatuh daya dari luar. Ya, kutub positif, kutub negatif, di positif dihubungkan ke grafit, yang negatif dihubungkan ke Fe. Berarti lebih enak pakai ini ya Pak, daripada pakai Mg. Benar. Tapi kelemahannya dari proses ini tidak diketahui apakah perlindungan ini berhasil dengan baik apa tidak. Kalau Mg kelihatan Mg-nya terkorosi, maka proses perlindungan terjadi karena aliran elektronnya kelihatan. Ya, dari indikasi Mg-nya mengalami korosi itu menunjukkan perlindungan berjalan. Kalau Mg-nya tetap utuh, berarti dia tidak terkorosi. Karena suasana seperti ini terjadi di bawah permukaan tanah yang menyebabkan suasana lingkungannya itu menyebabkan korosi terhadap logam besi. Kalau tidak menyebabkan korosi, ngapain diproteksi kan gitu kan? Halo, Pak. Halo. 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 Jadi jangan menjawab ya kena benar. Jadi yang kamu katakan di kutub positif itu adalah anoda, ini anoda. Ini akan lebih reaktif Pak. Nah, lebih reaktifnya karena apa? Karena dikasih kutub positif dan dianggap sebagai anoda. Harapannya terjadi korosi karena grafit merupakan inert, suatu benda kerja yang inert, bukan logam ya, non logam yang inert, maka dia akan hanya sebagai penghantar saja. Sehingga aliran arusnya mengalir dari positif ini ke negatif dalam sel begini. Nah, kamu bayangkan proses ini terjadi di bawah tanah biasanya. Sehingga ada loop tertutup sehingga menyebabkan korosi. Nah, bagaimana mengendalikan korosi ada piping di bawah tanah? Ya itu tadi. Kalau saudara ditanya di industri, ada ICCP, ada SACP, Pak. SACP dan ICCP. Kalau ICCP itu Impress Current Cathodic Protection, SACP, Sacrificial Anode Cathodic Protection. Nah, kalau menggunakan Sacrificial Anode, Pak, itu biasanya kita proses pelindungannya itu menggunakan Mg. Nah, Mg-nya itu dihubungkan dengan kawat terisolasi, ditempelkan pada Fe. Di sini ada semacam, nah di sini ada di solder gitu. Tapi kawatnya itu di atasnya itu terisolasi. Ya, oke. Nah, tapi gambarnya tidak seperti ini. Ya, gambarnya tidak ada arus, tidak ada kutub positif, kutub negatif, cuma seret kawat juga seperti yang ditampilkan tadi. Oke? Halo? Iya, Pak. Saya belum tahu cara memberi nama ya. Namanya ini ya.
namanya apa? Kalau disimpan, namanya nama filenya kalau dalam bentuk PDF ini memberi namanya di mana? Kalian tahu nggak? Contohnya sore, kerek. Halo, begini. Kurang tahu saya, Pak. Kurang tahu ya, aku dewe karo kayak pertama kali gawe. Yo, do you know how to give the name for the file for whiteboard? Right click. Right click. Right click. Here? Here. No, this is already exist for previous whiteboard. What happened? To give the name of the file. This mentioned here is whiteboard 8, whiteboard 9. Not rename. I don't want to rename. No, I directly write it here. Written, not write it. Written here. No, you don't know. It's okay then. Okay. Okay. Jadi saya klik dokumen, hati-hati. Jadi kalau pakai sacrificial anode gini, ini begini kan, ini ada pipa, ini FE, ada disolder, ini ada MG-nya, yang MG-nya tadi terkorupsi, MG. Ini directly, ini ada permukaan tanah di bawah permukaan tanah, jadi langsung dihubungkan kayak di. Tapi ini isolated, isolasi. Terisolasi. Jadi kawatnya terisolasi. Nah, ini aliran elektronnya sama ke kiri sini. Yang positif yang mana? Yang negatif mana? Ke pan. Kalau ini pan. Atau positif, yang ini positif, yang negatif. Dari positif mengalir ke negatif di luar sel, berarti begini harusnya. Aliran elektronnya ini sama berarti. Jadi di sini terakumulasi elektron. Karena terakumulasi maka Fe untuk menjadi Fe12 plus 2 elektron. Wis kowe ndak usah korban. Ben aku yang korban katanya MG begitu. Oke? Halo? Bisa diterima ya? Nanti kalau Pak Windy tanya lagi masalah gini atau perusahaan menanya tentang ICCP, SLCP nggak paham, modar saya yang modar, malu saya. Kenapa Pak Windy kemarin tanya tentang baterai dan sebagainya? Ini berkaitan sama pemahaman tentang anoda katoda. Oke, sip. Insya Allah, Pak. Oke. Nah, kenapa Pak Windy kemarin menjelaskan di sini ada semacam mix logam, sedang di sini pure copper, katakan di sini pure copper, pure thin pakai H, thin copper berarti dia tipis, maka saya kasih kutub positif, kasih kutub negatif untuk melapisi yang ada di sini. Nah, bagaimana supaya terlapisi? Maka di sini kasih kutub negatif atau positif? Yang sebelah kanan, yang di pure copper. Halo? Kasih positif apa negatif? Yang di sini? Negatif. Negatif ya, deal? Deal. Negatif, Pak. Yang sini positif ya? Ini ya. Betul? Iya, Pak. Oke, di sini kasih Cu SO4. Supaya Cu-nya ini lari ke sini. Jadi Cu2+ masuk ke sini menjadi Cu. Cu2+.
Ini akan terkorosi nanti. Pemahaman tentang kayak gini harus paham. Setiap yang dikasih kutub positif dia akan teroksidasi. Pak, berapa besarannya penjatuh dayanya? Nah, ini harus diteliti. Kalau saya pakai misalnya 5 ampere, volt, katakan voltase ya, pakai 2 volt bagaimana, kalau pakai 4 volt bagaimana, kalau pakai 7 volt bagaimana terhadap proses yang ada di sini. Nah, ini terkorosinya semakin besar apa enggak? Oke, gitu. Oh, ternyata semakin cepat Pak laju korosinya. Nah, ini. Begitu ini. Ya betul, kalau semakin besar tegangannya yang diberikan harus mengikuti, maka di sini semakin mudah terjadi korosi. Apakah semakin besar tegangan yang diberikan atau arus yang diberikan itu berpengaruh signifikan terhadap proses pelapisan koper ini? Itu ada penelitiannya. Jadi jangan marah, semakin besar semakin bagus, semakin cepat. Harus dipertimbangkan banyak hal, ya, banyak hal harus dipertimbangkan. Pertama, daya listriknya semakin besar, maka energinya juga semakin besar. Efektivitas terhadap proses pelapisan biolusin koper ini juga diperhatikan. Oleh karena itu, slow but sure kadang-kadang membantu. Lambat tapi pasti sangat membantu. Kayak di elektroplating yang ada di ini, dimana di smelting itu juga ada pertimbangan berapa arusnya, berapa tegangannya. Jadi kalau yang ICCP tadi menggunakan grafit itu tidak terjadi pelapisan loh ya, tidak terjadi pelapisan di katodanya. Nanti terlapisi apa? Apa terlapisi grafit? Enggak, cuma mengkondisikan koper arus elektronnya itu mengakumulasi di sekitar katoda, sehingga katoda besi itu akan mengalami korosi. Wis kuwi gak usah korosi, sudah tak lindungi kamu. Kayak kamu, halo. Kayak misalnya Herjuna ini mau diserang oleh seseorang. Ya, mau diserang oleh seseorang dengan ilmu santet misalnya ya, mau diserang. Herjuna memproteksi atau dilindungi dengan energi, maka begitu sesuatu itu akan masuk, maka mental dia. Oke? Itu. Jadi cara pelindungannya itu seperti itu. Kalau untuk supaya tidak terjadi korosi. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang masih bingung? Margaret, Ismi, Dika, Vidya, Sofia, Nurus, Alisa, Tri, Herjuna, masih ada yang bingung? Halo? Halo, Pak. Ya, silakan. Kalau ada yang masih bertanya. Jadi Arjuna jangan cuma memahami kenapa, bukan begitu aja. Kenapa itu untuk mempermudah kalian katoda negatif pada suatu proses elektrolisis, kemudian yang diberi kutub positif itu akan dikorosikan istilahnya. Nah, dikorosikan, dibuat terkorosi, tapi kalau tidak terkorosi seperti grafit, yang dipentingkan di sini adalah aliran arus dari kutub positif ke negatif di dalam sel, dan aliran elektronnya berlawanan arah mengarah ke katoda, sehingga katoda terproteksi untuk tidak terjadi korosi. Nah, peristiwa korosi itu nama lainnya adalah oksidasi. Oksidasi itu pelepasan ion atau pelepasan elektron. Ya, jadi Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron, Nq menjadi Nq2+ menjadi 2 elektron. Pengionan atau pembentukan
pelepasan elektron. Nah, pada proses ICCP itu yang dimaksudkan di sini adalah gencarnya aliran elektron ke arah katoda. Jangan sebaliknya, kalau sebaliknya malah terkorosi nanti. Makanya kalau kamu salah meletakkan kutub positif negatifnya, wah bahaya sudah. Paham? Oke? Nah, saya kasih tambahan. Nanti kamu cari ya, coba cari-cari di internet. Ada tambahannya ini. Ya. Ini sudah selesai, saya clear. Nah, ini ada logam. Logamnya adalah AL. Ya. Kemudian AL ini ada hubungan sama kutub positif. Kemudian di sini adalah kutub negatif. Nah, ini saya kasih grafik. Oke. Nah, larutannya di sini saya kasih H2SO4 misalnya. Coba kalau seperti ini kan AL terkorosi. Di sini terkorosi, Pak. Betul, terkorosi. Saya memang buat AL terkorosi membentuk Al2O3 di permukaannya ini. Nah, setelah terkorosi ini, kemudian saya cuci supaya tidak ada asamnya, kemudian saya kasih pewarna, maka itulah namanya anodizing. Anodizing. Nah, peristiwa anodizing itu adalah peristiwa pewarnaan dari aluminium. Nanti kamu coba cari-cari di internet apa anodizing itu, apa manfaat anodizing ya. Oke? Halo, bisa dipahami? Halo. Halo. Halo, Pak. Halo. Iya, Ya, Pak. nanti kalau ada yang memerlukan coret-coretan tadi tak kirim ke kalian ya. Ke WA kalian, ke grup untuk pakai catatan kalian. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sehat selalu, mudah-mudahan kalian sehat, orang tua sehat, sukses selalu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus di screenshot. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak. Oke, 1, 2. Mana yang lain? Keluarkan semua wajahmu. Yang backlight itu, Ronald itu backlight. 1, 2. Ini rek kok gak iso rek. Ayo yang bisa tolong di screenshot. Halo. Tolong dibantu siapa? Yang lain koweku gak iso rek. Yuk. 1, 2. Aduh, kesel wis. Leo, apa lo nggak bisa screenshot? Tolong, siapa yang bisa screenshot? Dika, Dik. Ayo Dik, screenshot Dik. Ya, Pak. Baik, Pak. Sudah. Pak. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.